Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi saya mau update beberapa hal terkait Zirex Warren, terkait kasus Zirex Warren yang ada dana investor itu di apa di blokir senilai miliaran rupiah gitu kan. Nah, ini saya udah ada beberapa update. Tentu saja update-nya sudah dipost oleh media ya, jadi bukan dari saya, tapi saya baca dari berita, ya saya sampaikan ke Bapak Ibu gitu kan, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan dari saya. Nah, pertama-tama seperti biasa disclaimer, materi di PowerPoint ini hanya bersifat opini, jadi bukan fakta hukum. Seperti itu. Opini dari mana ya? Dari fakta-fakta yang ada dari media yang udah diberitakan oleh media, data yang ada di data bursa atau data sekuritas atau data data-data peraturan OJK lainnya gitu kan, seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini sumber data masih sama, masih dari website bursa, ada portal berita, data transaksi, dan yang terbaru saya ada sedikit kutip tentang POJK atau peraturan OJK. Seperti itu. Nah, di video kemarin itu kan saya bilang kalau intinya apa ya? Oh ya, opini saya di video kemarin adalah investor retail itu nggak salah gitu, karena ya saya sebagai investor retail pun kalau saya punya barang di hari terakhir pasti saya liatin, kencing pun saya nggak akan tinggal kayaknya. Apalagi kalau punyanya banyak gitu kan. Kalau cuma punya slot 2 lot ya udahlah, tinggal dulu. Tapi kalau punyanya banyak, saya pun akan liatin terus gitu. Dan ketika harganya naik 1 detik langsung 276, ya saya langsung jualan gitu. Dan itu ya apa ya, dan mungkin aja terjadi gitu kan. Tapi kan saya bilang ya itu masih dalam penyidikan, apakah investor retail ini terlibat atau tidak gitu kan. Dimana kemarin saya bilang iya, siapin aja, siap-siap dipanggil, dan print aja semua bukti TC, pasti punya, sekuritas juga pasti bakal ngasih bukti TC, bukti apa gitu kan. Karena ya kita atau Bapak Ibu yang terlibat ya tidak benar-benar tidak bersalah gitu. Jadi nggak usah takut, lawan aja gitu. Dan ketika Bapak Ibu lawan, Bapak Ibu nggak takut, ya dana Bapak Ibu akan dirilis karena Bapak Ibu memang tidak terlibat, beneran nggak terlibat gitu kan. Dan beberapa hari kemudian itu muncul beberapa fakta-fakta yang tentu saja sudah di-up oleh media duluan. Dan saya juga dapat dari media. Jadi bukan saya yang bilang gitu kan. Jadi berita yang pertama adalah dari IDX Channel, jadi bukan dari Wiguna Investment tapi dari IDX Channel, kasus transaksi Warren Zirex, 1 orang ditetapkan tersangka. Jadi akhirnya sudah ada 1 orang yang ditetapkan tersangka. Siapakah 1 orang tersebut? 1 orang tersebut adalah salah satu karyawan anggota bursa atau AB. Jadi AB di sini itu adalah anggota bursa, bukan inisial nama pelakunya atau nama tersangkanya AB gitu, bukan. Tapi AB itu singkatan dari anggota bursa, dimana kalau di orang bursa itu nyebut sekuritas itu bukan sekuritas tapi anggota bursa gitu. Bahasa legalnya sekuritas lah, bukan bahasa legal ya, bahasa orang bursa ke sekuritas itu namanya anggota bursa. Seperti itu. Jadi yang bilang ini adalah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis gitu kan. Nah, jadi dengan statement ini itu membantah argumen investor retail yang konspirasi di Twitter luar biasa. Anehnya itu berargumen pasti surat polisinya palsu, pasti surat ininya palsu. Itu semua terbantahkan dari statement ini. Kenapa? Karena yang menyatakan ya benar, memang ada yang ditahan dan ada ini gitu. Ada proses hukumnya sedang berjalan di Polda Metro Jaya gitu. Jadi buat teman-teman, hati-hati berspekulasi, wah ini pasti ini ikut campur, pasti suratnya palsu, pasti suratnya dibuat-buat, ini itu hati-hati. Karena faktanya ya ini surat beneran gitu kan. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada lanjutan paragraf ya. Teman-teman bisa baca lah fullnya di IDX Channel, googling aja IDX Channel Zirex Warren karyawan ditangkap gitu kan. Pasti muncul nanti beritanya. Nah, di sini ada lanjutan artikelnya di mana kasus tersebut menyebabkan kerugian bagi investor retail. Kita sudah proses aduan dari anggota bursa, berarti ada yang ngadu.
gitu kan. Kalau kita baca di sini timeline-nya, berarti setelah transaksi itu terjadi mungkin sorenya atau malamnya itu ada yang ngadu. Kenapa ngadu? Ya sederhana, merasa ada yang dirugikan gitu, merasa dirugikan. Anggota bursa itu merasa dirugikan, makanya dia ngadu ke polisi. Wah, ada indikasi nih, mungkin tindakan pidana atau apa, saya merasa dirugikan, akhirnya lapor si anggota bursa ini ke polisi gitu kan. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Dan menurut saya yang ngadu ini bukan dari sekuritas bukan dari anggota bursa, teman-teman di mana sekuritas retail di mana dananya pada ditahan, menurut saya bukan gitu kan. Tapi siapa ya saya nggak tahu gitu. Tapi menurut saya sih bukan dari bukan dari BNI, bukan dari Mandiri, bukan dari sekuritas retail yang jualan, rasanya bukan. Seperti itu. Dari siapa ya nggak tahu gitu. Tunggu polisi mengungkapkan aja. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi udah jelas ya bahwa ya memang benar sedang ada proses penyelidikan di kepolisian gitu. Seperti itu. Nah, kemarin 12 Mei atau hari Jumat saya dapat kabar baik lagi, di mana investor akan terima kembali dana penjualan Warren Zirex. Investor akan terima kembali dana penjualan Warren Zirex. Gitu kan. Nah, ini artikel beritanya dari Pasar Dana. Jadi bukan saya yang ngomong, Pasar Dana gitu kan. Pasar Dana bilang, ya teman-teman bacalah dari atas sampai bawah gitu kan. Intinya ya memang ada satu investor retail yang merasa jadi korban. Itu dia menggait salah satu kantor hukum gitu kan, kantor hukum. Dan ya singkat cerita memang dibantu mediasinya lah sama sekuritas. Lalu sekuritas pun melakukan pendampingan, kalau saya baca di sini, ke Polda Metro bicara, dan di statement di sini bahwa blokir akan dibuka hari ini tanggal 12 Mei atau kemarin, atau selambat-lambatnya Senin 15, terang dia gitu kan. Dan seterusnya. Ya sesuai sama dugaan kita kemarin kan, bahwa investor retail ini ya mostly nggak bersalah gitu. Selama mereka bisa membuktikan, ya dana mereka akan cair gitu kan. Dana mereka akan cair, dan ya semoga beneran cair gitu kan. Kita tunggu aja kabar baiknya gitu. Kita tunggu kabar baiknya, dananya beneran cair gitu. Dananya beneran cair ya, ini bagus buat semua, buat ekosistem bursa juga bagus. Trust bursa kembali lagi, walaupun ini bukan salah bursa sebenarnya. Trust bursa kembali lagi, trust regulator kembali lagi, walaupun menurut saya bukan salah mereka, karena mereka hanya menjalankan instruksi dari kepolisian gitu kan. Seperti itu. Oke. Nah, dan semoga masalah bunganya juga bisa ada solusinya. Karena di Twitter kan ada, saya nggak tahu orang yang sama atau bukan, di Twitter kan ada yang dia habis beli saham, dia habis jualan Zirex Warren, dia beliin duit hasil Zirex Warren ini, dia beliin saham, lalu ternyata transaksinya diblokir, dananya diblokir yang hasil Zirex Warren, ya dia bingung kan. Akhirnya sama sekuritas di for sale tanpa adanya keringanan atau dispensasi gitu kan. Seperti itu ya, semoga ini pun bisa terselesaikan, karena kan dan diblokir kan bukan atas kemauan nasabah gitu kan. Itu kan karena memang ada special case. Saya nggak bisa bilang itu force major, tapi mungkin kan itu ada kasus spesial. Ya baiknya memang ada bukan dispensasi, tapi lebih ke kompensasi, karena bukan salah nasabah juga. Masa nasabah yang harus nanggung semua gitu. Sahamnya di for sale semua, bahkan ada yang 50 pun di for sale nggak laku gitu. Itu kan ya kasihan aja gitu ke nasabah retailnya gitu. Dan yang paling penting adalah semoga yang dananya keluar itu rata atau equality, atau semuanya ya sama di mata hukum. Jangan karena Pak Hadi doang yang bawa pengacara yang dananya dicairin Pak Hadi doang gitu kan. Tapi ya teman-teman lain juga ayo dibantu gitu. Jangan Pak polisi juga harus melihat bahwa ya bukan cuma Pak Hadi doang nih yang kena, tapi ada beberapa investor retail lain yang saya tahu yang rajin DM-an sama saya itu juga kena gitu. Jangan karena investor retail ini nggak punya lawyer, nggak bawa lawyer, dananya nggak cair gitu. Jangan sampai, karena itu trustnya hilang lagi ke market gitu kan. Seperti itu. Gitu sih. Seperti itu. Nah, jadi ya memang investor retail nggak ada salahnya gitu, dan saya pengen kasih bukan satu argumen, tapi satu analisis lagi terkait
ya sebenarnya uang retail itu dan kepay dan segala macam itu nggak salah gitu. Kepay bursa itu nggak salah. Dan uang yang diterima investor retail di saham Zirex itu adalah uang yang sah secara aturan bursa efek gitu. Nah, jadi nah jadi ini adalah alur settlement, alur penyelesaian transaksi di bursa efek Indonesia. Gitu kan, alur penyelesaian transaksi di bursa efek Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu beli saham, itu sahamnya akan ganti jadi nama Bapak Ibu itu T+2 atau 2 hari setelahnya. Sama kayak uang hasil penjualan itu masuk ke rekening kita, masuk ke rekening kita itu T+2. Makanya Bapak Ibu sering lihat kan, dana di tanggal segini, dana tanggal segini, tanggal segini, karena ada namanya settlement atau T+2 gitu kan, atau T+2. Kalau kita mau WD pun kadang harus nunggu 2 hari dulu atau harus nunggu dananya settle, itu namanya T+2 gitu kan. Nah, alurnya kurang lebih adalah jadi kepay itu yang menjamin clearing atau masalah dana, dan kesay adalah yang menjamin masalah saham, serah terima efek gitu kan. Kalau kepay itu menjamin masalah dananya. Ini koreksi kalau saya salah ya, saya nggak terlalu hafal, cuma saya ingat saya begitu. Jadi ketika Bapak Ibu beli atau jual, itu ada 2 pihak yang terlibat dalam penyelesaian transaksi, ada kepay dan ada kesay gitu kan, ada kepay dan ada kesay. Nah, artinya apa? Artinya transaksi Bapak Ibu itu dijamin oleh ya kepay dan kesay, bahwa transaksinya akan settle, transaksinya akan diselesaikan dengan catatan tidak masuk dalam kategori transaksi dipisahkan. Nah, transaksi dipisahkan itu bisa muncul karena banyak hal, salah satunya adalah transaksi yang tidak wajar gitu kan. Maka dari itu waktu saya lupa 1 atau 2 hari setelah Zirex Warren itu ada pengumuman transaksi dipisahkan dari broker GR dan PG gitu kan, dari broker PE, GR dan PG. Nah, kenapa ini dipisahkan? Ya mungkin bursa atau OJK atau kepay melihat transaksinya tidak wajar atau tidak normal. Maka dari itu dipisahkan. Tapi di sini tidak ada transaksi investor retail yang dipisahkan. Gitu kan. Artinya apa? Artinya transaksi investor retail ya itu sudah sah secara saya nggak tahu ya apa ini mengikat hukum atau tidak, tapi secara peraturan bursa transaksi investor retail itu udah sah gitu kan. Dananya udah settle, dan memang dananya udah settle kan, dananya udah settle, dananya sudah masuk ke rekening masing-masing. Bahkan dari itu udah ada muncul kasus habis beli Zirex Warren kan beli saham, berarti dananya itu dari kepay itu nggak ada blokir. Dari kepay itu dia udah menjamin bahwa transaksi kamu itu nggak ada yang aneh. Yang aneh cuma transaksinya PG sama GR. Transaksi GR dan investor retail lainnya itu nggak ada yang aneh. Itu nggak ada yang aneh. Itu dari sisi kepay, dari sisi bursa itu nggak ada yang aneh. Cuma karena ada yang lapor ke polisi, merasa dirugikan, akhirnya diblokir. Jadi diblokir itu bukan maunya kepay, tapi maunya pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian kan pasti ada yang lapor, pihak polisi nggak tahu nih siapa yang salah gitu kan. Ada apa nih tiba-tiba lapor, kita bingung, pihak polisi bingung, ya udah polisi blokir semua dulu aja, nanti kita penyidikan, kalau nggak salah ya bebas gitu kan, kurang lebih seperti itu gitu Bapak Ibu. Dan transaksi dipisahkan itu maksimal sesuai POJK itu 1 hari bursa setelah penetapan. Jadi kalau penetapannya 23 ya maksimal 24 diumumkan ke publik gitu kan. Jadi sampai sekarang pun nggak ada pengumuman transaksi dipisahkan untuk investor retail. Artinya apa? Artinya ya dana investor retail itu sudah sah menurut kepay. Karena nggak ada yang mencurigakan gitu. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi dari sisi proses bursa efek itu tidak ada yang salah dengan transaksi dari investor retail. Dananya udah sah, dananya udah masuk rekening gitu. Cuma gara-gara ada yang lapor, makanya diblokir dulu atas instruksi kepolisian, bukan instruksi kepay, kesay, bursa dan segala macam. Gitu kan. Jadi nggak ada tuh, sekuritasnya nggak mau bayar, itu argumen ngaco. Kenapa? Ya karena
di sini alurnya. Sekuritas tuh nggak ada urusan apa-apa sama duit kalian gitu. Yang ada urusan sama duit kalian ya ke P. Dia menjamin. Sekuritas cuma meneruskan. Seperti itu. Jadi bukan sekuritas yang bayar, bukan. Tapi kalian dapat dana dari investor lain yang beli saham kalian. Seperti itu. Nah, jadi dananya udah sah gitu kan. Ada juga kasus investor retail di salah satu broker retail yang jadi broker yang mayoritas nasabahnya retail kan itu semakin canggih. Salah satunya adalah penarikan T+0. Jadi baru jualan langsung bisa ditarik gitu dengan catatan kena biaya. Ya, mereka nyebutnya biaya gitu kan. Biayanya saya lupa 0, sekian persen per berapa juta gitu kan. Nah, saya dapat cerita, ada salah satu orang buka di salah satu sekuritas yang berbasis retail cukup banyak. Dia jual Zirex warrant gitu kan. Nah, selayaknya dia investor, dia langsung tarik duitnya, pakai fasilitas T0 yang disediakan oleh sekuritas tersebut gitu kan. Ya, waktu itu kan mungkin pada hari itu sekuritasnya belum tahu kalau ini bakal diblokir kan. Akhirnya diizinkanlah transaksi penarikan tersebut. Gitu kan. Setelah transaksi penarikan tersebut, beberapa hari kemudian atau besoknya dikasih tahu kalau dananya diblokir dan dananya harus dikembalikan gitu kan. Setahu saya investor ini nggak mau kembaliin dananya karena itu merupakan hak dia gitu. Seperti itu. Dan sekarang di sekuritas tersebut hasil penjualan warrant itu nggak bisa ditarik langsung atau tidak bisa dibelikan saham secara langsung. Jadi kalau kita di sekuritas lain kadang habis jual warrant kita duitnya langsung bisa beli lagi saham lain, semenjak kasus ini sepertinya itu nggak boleh lagi. Karena kenapa? Karena ya sekuritasnya bener juga sih, itu melindungi dirinya sendiri. Karena dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sore hari dapat pemberitahuan dana diblokir, kan mereka yang rugi gitu kan. Seperti itu, yaitu masing-masing kebijakan sekuritas atau anggota bursa untuk melindungi mereka masing-masing, nggak ada yang salah gitu. Seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi ya kita sama-sama berharap saja. Saya pun berharap yang baik. Dari awal kemarin saya buat video, saya berharap akhir yang baik, di mana ya dana investor retail baliklah, karena saya cukup yakin sih mereka nggak salah. Mereka sesuai prosedur, mereka sesuai aturan jual beli sahamnya, tidak ada yang mencurigakan. Kalau ada yang bilang kenapa bisa jualan di pucuk, ya hari terakhir. Dan naiknya juga cepat kok, 1 detik. Bukan naiknya bertahan. Kalau naiknya bertahan lama, pelan-pelan dia jual di pucuk, mungkin bisa curiga. Tapi kalau ini naiknya cuma 1 detik, terus detik itu langsung jualan pucuk, ya wajar aja gitu. Itu nggak salah. Menurut saya itu nggak salah dari sisi investor retail. Itu kan habit investor retail gitu. Gitu Bapak Ibu. Ya semoga dananya semua cepat cair. Ya kepercayaan bursa juga naik. Saya buat video ini juga untuk meluruskan pandangan miring soal bursa, soal KEPEI, soal OJK, soal sekuritas. Karena banyak kabar di luar yang menyudutkan salahnya sekuritas nih, pasti dananya diblokir sekuritas. Wah, bandar pasti nggak mau investor retail untung besar. Pokoknya banyak banget konspirasi lainnya gitu. Bahkan di grup saham ada yang bilang ini pasti pemerintah terlibat gitu. Itu kan udah nggak masuk akal gitu. Kayak nggak sekalian salahin presiden gitu. Kayak what ya, kenapa bisa sampai ke sana gitu? Saya nggak ngerti gitu. Maksudnya pola pikirnya itu bisa sampai ke sana gitu. Seperti itu. Dan semoga ini yang saya harap banget, itu semua rata ke investor lain. Jadi bukan cuma investor yang bawa pengacara aja yang diladenin, tapi investor yang datang dengan sendiri pun ya baiknya dilayani lah. Di masing-masing anggota bursanya pun mengayomi juga, bantu untuk pendekatan atau bantu untuk mediasi atau bantu untuk ngobrol dengan ya pihak kepolisiannya supaya jelas gitu. Karena kasihan investor retail ini. Seperti itu. Dan kalau dananya udah berhasil selamat, dan kalau dananya udah berhasil cair, ya selamat. Bapak Ibu adalah orang beruntung. Gitu kan, kalau orang grup bilang hoki seumur hidupnya kepake gitu. Ya saya setuju gitu. Hoki seumur hidupnya kepake. Kejadian kayak gini mungkin nggak akan terjadi lagi. Mungkin. Karena dari sini kan kelihatan nih loophole-nya atau celahnya, pasti bursa sama OJK kan pasti dia bikin kebijakan preventifnya. Oke, karena pernah kejadian kayak gini, kita buat aturan baru. Contoh, harga ada batas HK warrant misalkan. Kalau sekarang kan warrant kalau saya nggak salah nggak ada batas HK-nya, makanya bisa HK sampai 276 gitu kan. Ya ada batas HK warrant misalkan.
atau bikin aturan-aturan inilah, aturan-aturan yang mencegah kejadian seperti ini akan terjadi lagi, seperti itu. Dan dari kejadian ini sisi saya bilangnya sisi negatif sih ya, cuma kalau Bapak Ibu mau bilang sisi positif terserah. Sisi negatifnya adalah orang-orang akan semakin FOMO dengan yang namanya Warren gitu kan. Orang-orang akan semakin FOMO dengan yang namanya foreign. Dan beberapa orang nggak tahu bahkan ada yang namanya Warren terstruktur. Kemarin di komen video saya yang Zirex Warren, ada orang marah-marah. Kenapa MDKA, intinya Warren terstrukturnya MDKA itu kadaluarsa, dia masih pegang gitu. Kenapa nggak bisa dijual lagi? Wah ini saya dirampok katanya. Ya bukan dirampok gitu, itu Bapak Ibu tidak baca. Sama aja Bapak Ibu beli vouchernya Bapak Ibu ada kadaluarsa, tidak dipakai, terus hangus vouchernya. Apa salah yang nerbitin voucher? Ya enggak, salah Bapak Ibu sendiri. Kenapa nggak dipakai vouchernya gitu kan? Atau kenapa nggak dijual? Seperti itu. Jadi di next video kita akan bahas mengenai Warren gitu kan, mengenai Warren terstruktur. Saya udah lama nggak trading Warren terstruktur, nggak terlalu tertarik juga, makanya saya agak no comment. Cuma Warren terstruktur itu yang bikin investor retail bisa atau pasti kalah itu adalah rasio konversinya. Ini ada buka 10:1, ada ini 6:1 gitu kan. Ini yang bikin retail kalah. Tapi itu nanti di another video lah dijelasin. Gitu kan, seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi ya semoga bermanfaat video saya. Semoga atau mungkin hal-hal ini juga bisa berguna buat teman-teman maju ke sekuritas atau ke kepolisian ya. Ini salah satu argumen yang bisa dapat diterima sih menurut saya ya. Karena ya udah sah gitu, walaupun dananya diblokir, tapi KPI udah sah mensahkan transaksi itu sebagai transaksi yang sah secara peraturan bursa gitu. Dan nggak bisa tiba-tiba dimasukin ke transaksi dipisahkan karena ada maksimalnya, paling lambat 1 hari bursa sebelum settle tentunya. Seperti itu gitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga buat teman-teman semua investor retail di Zirex Warren itu mendapatkan haknya kembali sesuai dengan haknya gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak terlibat, sekali lagi saya ulangin, nggak usah takut, maju aja gitu kan, nggak usah takut. Seperti itu gitu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu di video selanjutnya ya. Selamat siang, selamat berakhir pekan.